Selamat datang di Aula Bumandala Badan Informasi Geospasial. Bapak dan Ibu para hadirin, acara akan kita mulai kurang lebih 10 menit lagi. Oleh karena itu diharapkan untuk Bapak dan Ibu duduk di tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih. Untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Badan Informasi Geospasial. Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa para hadirin terlebih dahulu. Yang terhormat, Pelaksana Tugas Kepala Badan Informasi Geospasial Bapak Muhammad Arief Syafi'i. Yang kami hormati para pimpinan Kementerian, Lembaga Republik Indonesia dan yang mewakili para pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan Badan Informasi Geospasial, perwakilan Kedutaan Besar Australia, para akademisi, mitra, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, hari ini menjadi momentum penting dalam menghadirkan cara baru dalam memanfaatkan data observasi bumi dan informasi geospasial. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan platform ini, mari sama-sama kita simak sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Informasi Geospasial kepada Bapak Muhammad Arief Syafi'i. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Duta Besar untuk Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh First Secretary Political Australian Embassy Jakarta, Mr. Ryan Cunningham. Selamat pagi. Yang saya hormati para pejabat tinggi media dan pratama dari BIG, Kementerian, ada Kemenko juga, dari lembaga, dari Polri, dan dari pemerintah daerah. Kita dihadiri oleh Bu Sesma, Pak Deputi IGT, dari Kementerian ada dari Kemdagri, BRIN, dari Kementerian Pertanian ya. Dari Polri juga hadir, dari Kemenko IPK hadir, juga dari perguruan tinggi, Sivitas Akademia, para pegawai di lingkungan Badan Informasi Geospasial, dan juga ada perwakilan dari Amazon Web Service Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu sekalian, seluruh tamu undangan insan geospasial yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita berkumpul dalam momentum yang sangat penting, yaitu peluncuran platform Pixel, atau ini bagian dari Indonesian Data Cube. Nanti akan dijelaskan secara teknis. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, di era transformasi digital saat ini, Indonesia dihadapkan pada kelimpahan data yang sangat banyak, khususnya data penginderaan jauh atau citra satelit. Kita tahu bahwa ribuan citra satelit direkam setiap hari dari banyak platform, dan tantangan terbesar dari ketersediaan data ini bukan tersedianya data ini, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengolah data yang besar ini, ukurannya bisa lebih petabyte, mungkin exabyte. Bagaimana kita mengolah data-data ini menjadi insight atau wawasan cerdas yang itu bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence-based policy secara cepat, mudah, dan akurat. Dan hari ini Badan Informasi Geospasial menjawab tantangan tersebut
melalui prakarsa dan inovasi yang disebut dengan platform Pixel. Jadi Pixel ini merupakan platform berarsitektur Open Data Cube dan bersifat open source, terbuka, yang mengintegrasikan arsip penginderaan jauh atau citra satelit selama beberapa dekade. Dari mulai Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, ke dalam lingkungan komputasi awan yang dapat diakses secara langsung oleh yang membutuhkan. Tentunya Prophet ini nantinya tidak hanya bekerja dengan data Sentinel dan Landsat, tapi juga akan disiapkan untuk bisa menggunakan data citra satelit yang resolusi lebih tinggi. Saya rasa penting sekali nanti kerjasama dengan BRIN terkait dengan ini, dan ini mengubah cara kerja kita, mengubah paradigma, yaitu membawa data ke dalam komputasi, sekarang terbalik, membawa komputasi ke dalam data. Jadi melalui Pixel ini kita tidak lagi mengunduh data. Jadi orang yang mau memproses data, yang selama ini kita lakukan adalah mengunduh data itu kepada workstation kita atau kepada desktop kita, kemudian data tersebut diolah di mesin kita. Dengan Pixel ini maka datanya tetap di tempatnya, tidak ada data yang kita download. Tapi processingnya, analisisnya kita lakukan di sana. Sehingga di sini kita bisa melakukan analisis tanpa harus mengunduh terlebih dahulu data citra satelitnya. Dan nanti mungkin bisa dicoba, para pengguna bisa menggunakan langsung data, ada fitur Explore di Pixel ini, juga ada fitur namanya Sandbox untuk menganalisis data citra satelit ini. Dan ini nanti bisa menghasilkan peta tematik yang terkini langsung di environment platform tersebut. Pada kesempatan ini izinkan saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kedutaan Besar Australia dan juga Geoscience Australia atas dukungan, kolaborasi dan kesamaan visi yang berkelanjutan dalam mengembangkan Indonesia Data Cube version 2.4. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut nyata dari nota kesepahaman atau MOU antara BIG dengan Geoscience Australia yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 2025, setahun yang lalu persis. Pencapaian ini merupakan contoh nyata bagaimana kemitraan bilateral antara Indonesia dan Australia dapat memanfaatkan teknologi dan Earth Observation Data untuk menjawab berbagai tantangan global maupun regional. Melalui upaya kolaboratif ini, kita tidak hanya membangun perangkat lunak atau infrastruktur, kita sedang membangun pengetahuan atau knowledge, capacity building, serta hubungan yang lebih kuat di antara kedua negara. Terima kasih telah menjadi mitra yang sangat penting dalam perjalanan ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, di balik kecanggihan platform dan keberhasilan kolaborasi internasional ini, ada kerja keras, komitmen, dan dedikasi luar biasa dari jajaran internal Badan Informasi Geospasial. Secara khusus saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa bangga yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Pemetaan Tematik serta Direktorat Pemetaan Rupa Bumi, Wilayah Laut, dan Pantai. Terima kasih atas kerja keras, ketekunan, dan inovasi tanpa henti dari pimpinan serta tim teknis di kedua direktorat ini. Saudara sekalian telah mencurahkan waktu dan pikiran untuk mengolah jutaan data, menyusun arsitektur sistem, hingga berhasil menghadirkan platform Pixel yang hari ini dengan bangga kita luncurkan bersama. Karya ini adalah bukti nyata komitmen dan kompetensi SDM BIG untuk kemajuan geospasial Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, keberhasilan sebuah platform teknologi tidak diukur dari seberapa canggih sistemnya dibangun, melainkan dari seberapa besar dampak dan kebermanfaatannya bagi masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, dalam momentum peluncuran ini, saya menyampaikan 4 arahan strategis untuk optimalisasi Pixel ke depan. Yang pertama, kepada kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah, silakan dimanfaatkan platform Pixel ini sebagai basis pendukung evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti, misalnya kebijakan terkait dengan monitoring wilayah rawan bencana seperti banjir dan longsor, pemantauan fenologi itu
siklus dan tahap pertumbuhan tanaman atau padi, serta pemantauan ketahanan pangan, perubahan garis pantai, hingga deliniasi tutupan lahan dan mangrove kini dapat dilakukan secara real time atau near real time melalui Pixel. Bapak Ibu sekalian bisa mengintegrasikan API atau Application Programming Interface dan web service dari Pixel ke dalam sistem pendukung keputusan di instansi Bapak Ibu sekalian. Ini untuk membantu pengambilan keputusan secara cepat tanpa Bapak Ibu sekalian memiliki atau mengunduh data tersebut. Karena data Citasat ini sangat besar sekali volumenya. Kemudian kepada perguruan tinggi dan lembaga riset, silakan jadikan Pixel ini sebagai laboratorium terbuka bagi riset geospasial, machine learning, dan geospatial artificial intelligence atau GeoAI. Kami mengundang para dosen, peneliti, mahasiswa untuk mengeksplorasi modul sandbox analisis dari Pixel untuk melahirkan inovasi algoritma baru dan publikasi ilmiah yang berdampak global. Kemudian kepada sektor swasta dan masyarakat luas, Pixel didedikasikan sebagai platform open source dan kami mendorong pertumbuhan ekosistem bisnis digital geospasial di mana para pengembang lokal dapat membangun aplikasi turunan berbasiskan data terbuka dan andal yang disediakan oleh BIG. Kemudian kepada jajaran internal BIG, tugas kita baru saja dimulai. Pastikan keandalan infrastruktur, pembaruan indeks data yang berkelanjutan, pengamanan platform, serta pendampingan teknis dan capacity building kepada masyarakat dan pengguna terus berjalan dengan standar kualitas yang tinggi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi Pixel ini adalah bukti nyata komitmen BIG dalam menghadirkan informasi geospasial yang mudah, andal, dan menjangkau semua. Mari kita jadikan platform ini sebagai batu pijakan bersama menuju Indonesia Emas yang berkelanjutan dan berbasis geospatial knowledge yang andal. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mohon ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini platform Pixel Indonesia Data Cube version 2.4 secara resmi saya nyatakan diluncurkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Pixel merupakan sebuah karya yang dihasilkan atas kerjasama yang solid antara Badan Informasi Geospasial dengan Geoscience Australia. Maka dari itu, selanjutnya marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan dari Ryan Cunningham, First Secretary Political Australia Embassy. Silakan. Selamat pagi semuanya. Can you hear me like this? Can everyone hear me? Selamat Bisa. pagi. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Mo Arif Syafi, Pelaksana Tugas Kepala Badan Informasi Geospasial, perwakilan dari berbagai instansi Indonesia yang hadir, teman-teman dari Badan Informasi Geospasial, dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Atas nama Rod Brazier, Yang Mulia Duta Besar Australia dan Geoscience Australia, merupakan suatu kemorhatan bagi saya dapat berada di tengah-tengah hadirin sekalian. Saya mengucapkan selamat kepada BIG atas peluncuran platform Pixel tersebut. Indonesia dan Australia adalah sahabat dekat, tetangga, dan mitra. Dan mitra kemaritiman, kedua negara adalah wilayah maritim sangat luas. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dan Australia mengelola zona ekonomi eksklusif besar juga. Dan tentu saja,
Ada perbatasan kelautan kita yang hampir 2,000 kilometer. Seperti yang sudah disampaikan oleh Perdana Menteri Australia, Bapak Albanese, tidak ada negara yang lebih penting bagi Australia selain Indonesia. Kemitraan kita semakin diperdalam dengan penandatanganan Takhta Keamanan Bersama atau yang dikenakan sebagai Jakarta Treaty oleh Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Albanese pada Februari lalu. Dalam konteks treaty tersebut, Indonesia dan Australia sedang meningkatkan kerjasama di bidang maritim dan semua bidang. Teman-teman, ada berbagai tantangan maritim yang dihadapi oleh Indonesia dan Australia. Mulai dari pengelolaan kelautan, keamanan maritim, hingga ekonomi biru dan dukungan bagi masyarakat pesisir. Seperti yang mungkin telah Bapak Ibu ketahui, Geoscience Australia dan Badan BIG telah menandatangani MOU kerjasama di bulan Agustus tahun 2025. Itu adalah kali pertama saya berkunjung ke kantor BIG untuk menyaksikan penandatanganan MOU tersebut. Sebagai sudah disampaikan oleh Bapak Mo Arif Syafi, melalui tersebut MOU, Indonesia dan Australia sedang berkolaborasi dalam proyek-proyek geoscience kelautan yang bertujuan mengatasi berbagai tantangan. Dalam bidang pengamatan bumi, Geoscience Australia dan BIG telah bekerja sama dalam mengembangkan produk-produk pengamatan bumi di wilayah pantai yang sesuai bagi Indonesia. Kemitraan tersebut merupakan contoh nyata penerapan kerjasama Australia-Indonesia di bidang teknologi. Kemitraan ini diharapkan dapat memberikan pemanfaatan dan kontribusi terhadap pengelolaan wilayah laut dan pantai Indonesia yang berbasis bukti. Pengembangan Pixel ini merupakan sebuah capaian teknologi yang signifikan di Indonesia yang akan membantu BIG untuk melahirkan produk pengamatan bumi yang dapat memantapkan perubahan lingkungan baik di wilayah pantai maupun wilayah dataran. Capaian ini merupakan buah dari kolaborasi antar kedua lembaga. Pemerintah Australia dengan sangat bangga mendukung pengembangan Pixel. Kami menyadari peran BIG yang sangat berperan penting dalam mendukung instansi lain di Indonesia. Sejak MOU tersebut ditandatangani, Kedutaan Besar Australia di Jakarta telah bekerja keras untuk melibatkan para personel BIG dalam berbagai program pelatihan yang kami selenggarakan, termasuk pelatihan terkait hukum laut internasional. PBB Konvensi Laut Internasional menjadi dasar wilayah yang damai. Kita terus berupaya lebih keras untuk menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan makmur. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih lagi dan selamat kepada teman-teman di BIG atas peluncuran platform Pixel ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk para hadirin berdiri. Teman-teman humas bisa membantu untuk mengarahkan dan langsung fokus di stage. Para hadirin yang di belakang dimohon untuk berdiri.
Baik, saya akan memberikan aba-aba Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan pose formal terlebih dahulu. 3, 2, 1. Baik, seperti biasa tentunya tidak akan lewat foto dengan pose geospasial. Mungkin saya akan mengarahkan Bapak Ibu. Saya akan memberikan aba-aba sekali lagi. 3, 2, 1. Senyum terbaiknya boleh. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu, dimohon untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu sekalian, platform Pixel, pengolahan citra satelit berbasis cloud computing, bukan sekedar menyediakan data, namun juga bagaimana data itu dapat diakses, diolah, dan dianalisis dalam sebuah ekosistem yang terpadu. Hadirin, mari kita jelajahi Pixel. Mari kita undang Direktur Pemetaan Tematik BIG, Bapak Gatot Haryo Pramono. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak sekalian, suatu hari sekitar 2 bulan yang lalu saya diundang oleh seorang pimpinan dan kemudian ada teman dari Polri Bareskrim. Waktu itu Pak, beliau minta tolong, ini bagaimana Pak Gatot untuk memastikan bahwa perusahaan telah membuka lahan tambang pada waktu yang memang diatur gitu, seperti itu. Kemudian lupa itunya kelewatan ya. Oke, siap. Kemudian di sekitar bulan November tahun lalu ada kejadian banjir di Sumatera yang memang pada waktu itu diperlukan data yang cepat, dan pada waktu itu memang lagi berawan. Jadi tidak semua citra satelit itu bisa melihat kondisi area terdampak. Padahal pemerintah ingin tahu secara cepat kira-kira area terdampaknya seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada kurang lebih 4 hal ya yang menjadi tantangan kami semua, mungkin di Indonesia juga. Yang pertama adalah perlunya data yang multitemporal. Jadi setiap waktu ada datanya seperti itu. Kemudian juga karena Indonesia adalah wilayah yang luas, jadi perlu data yang luas seperti itu. Bukan hanya satu provinsi, satu kabupaten, tidak, tapi seluruh luas Indonesia. Dan yang terpenting adalah data itu terbaru gitu. Jadi data yang memang sebenarnya 4 hari yang lalu gimana sih, atau sehari yang lalu seperti apa gitu. Tapi untuk memenuhi 3 hal tersebut, itu perlu suatu sistem pemrosesan yang cepat gitu. Kita tidak bisa mengandalkan sistem komputer yang biasa seperti itu. Ibu bapak sekalian, kalau kita lihat tahun 1970, maka pada waktu itu ada era mainframe dan penggunaan tape. Saya tuh masih ingat waktu itu di Bako Surtanal ya, kami menggunakan tape, terus tape itu diputar seperti itu. Kemudian di tahun 1990 ada era workstation, di mana data disimpan di dalam suatu bukan server terpusat ya, tapi dalam suatu tempat server seperti itu. Dan sekarang di 2005 ada juga sistem menggunakan server dan HPC cluster. Jadi penyimpanannya di dalam server, terus pengguna tinggal menggunakan. Baru di 2018 kemudian timbul namanya cloud computing. Jadi cloud computing adalah gimana resource dari hardware dan software itu disatukan untuk memberikan layanan kepada pengguna. Setelah itu adalah era native cloud, yaitu penggunaan cloud secara native, jadi semua berdasarkan software yang sudah dibuat. Dan nggak lupa bahwa menggunakan AI seperti itu. Dengan berjalannya teknologi dan kemudian yang kami sampaikan tadi permasalahan-permasalahan tersebut, maka kami perkenalkan Pixel. Ini logo ini ada maksudnya ya.
2 hijau dan 3 biru. Ada yang tahu nggak 2 hijau dan 3 biru? Pak Deputi tahu nggak 2 hijau 3 biru? Ternyata luas Indonesia itu 60% adalah apa? Laut, perairan. Jadi 60% adalah pelauran, makanya yang biru ada 3 kota. Dan sementara itu Ibu Bapak sekalian, Indonesia itu tiap hari itu ada satelit yang di atas tempat kita gitu. Sedangkan bagaimana kita bisa mengakses data tersebut? Jadi kalau kita lihat, ini data yang kami kumpulkan ya. Jadi mulai tahun 1986 sampai kemarin. Jadi data itu kami kumpulkan, tapi nanti nanti Mas Taufik akan bicara. Dan kita kumpulkan di dalam storage seperti itu. Sedangkan data yang kami simpan juga itu mulai dari yang optical, kemudian yang thermal. Jadi kalau thermal itu bisa mengetahui panas permukaan bumi, dan juga radar yang bisa menembus awan seperti itu. Resolusi terbaik adalah 10 meter yang bisa digunakan. Pak Gatot, kalau yang 2 meter gimana? Ya kalau mau 2 meter berbayar ya, lebih itu. Jadi yang 10 meter ini memang diberikan gratis, jadi kita gunakan untuk mengisi hal-hal skala pemetaan yang skala menengah seperti itu. Ini kurang lebih contohnya. Jadi dalam satu hari itu misalnya Sentinel-2 itu line-nya seperti itu. Kurang lebih setiap hari gitu, dan nanti dia pindah ke kiri dan ke kanan seperti itu. Ini salah satu contohnya di dalam aplikasi kita namanya Explorer seperti itu. Jadi kita punya list metadata yang ada. Ini kalau kita lihat Landsat, Sentinel-2 ya, ini tahun 2026, kita cek ya. Ini kami buat tadi pagi sih sebetulnya. Kita cek, sekarang kita ini tanggal 18 Agustus. Ini Agustus ya. Jadi kalau dicek lagi, itu data sebulan itu seperti itu, kurang lebih. Nah kemudian, itu tanggal 17 Agustus. Jadi kita sudah bisa mendapatkan data yang kemarin, seperti itu. Pak, yang hari ini gimana? Ya kalau hari ini ya belum, dia masih kerja jam 10 siang, dia di atas kita. Nah baru kita ambil itu sekitar besok lah, seperti itu. Ini contohnya di Merauke, kita klik. Jadi di sini cuma berupa itu ya, tampilan preview ya, tapi secara citra itu bisa kita download di daerah Merauke yang bisa kita manfaatkan data yang terbaru ya, seperti itu. Dan metadatanya. Berikutnya masalah teknis sedikit, kami persilakan teman saya Mas Taufik untuk menyampaikan. Silakan Mas Taufik. Oke. Baik, terima kasih Pak Gatot. Di sini saya akan masuk ke sisi teknis, menjelaskan bagaimana sih sebenarnya teknologi pixel ini. Pertanyaan terbesar dan yang paling banyak ditanyakan yang kemarin kita sempat pre-release via sosial media, dan pertanyaannya kenapa sih harus pixel? Padahal sudah ada Google Earth Engine, gitu. Kenapa harus pixel? Tapi sebelum saya masuk ke sana, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Taufik, di sini sebagai pengembang platform, dan dalam presentasi ini akan fokus ke penjelasan terkait arsitektur dan pengembangan pixel sendiri. Oke, balik ke pertanyaan tadi. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Pak Gatot dan Pak Kepala, tantangan dari citra satelit sendiri itu adalah datanya besar, banyak. Untuk kita menganalisis di satu lokasi, gitu, kita mungkin butuh storage yang sangat besar dan komputasi yang sangat besar untuk hanya mendapatkan satu informasi. Nah, tapi ini sudah dijawab karena udah ada Google Earth Engine. Kenapa lagi kita harus buat? Itu sebenarnya yang banyak ditanyakan. Nah, permasalahan dari Google Earth Engine adalah satu, itu dibuat oleh corporate dan mana profit oriented, sehingga untuk penggunaan seperti kita ya, itu pasti harus kena charge biaya. Jadi nggak serta-merta gratis. Gratis hanya untuk akademisi. Nah, ketika kita mau, misalnya akademisi pun ya, ketika dia mau misalnya memproses satu negara, satu Indonesia gitu ya, itu akan kesulitan. Karena kalau orang teknis pasti pernah ketemu yang mentok di credits limit, tokens limit, karena memang dibatasi seberapa banyak sih data processing komputasi yang bisa kita gunakan dari Google ini.
untuk per satu akademisi. Nah, sekarang dengan teknologi Digital Earth kita mencoba untuk menjawab tantangan tersebut sehingga siapapun itu bisa untuk memproses data geospasial yang sangat besar tadi dengan level seperti Google gitu ya, tanpa harus dilimitasi, kenal limitasi komputasi tadi atau misalnya terkait dengan intellectual property-nya. Jadi kemudian problem dari Google Earth Engine sendiri adalah ketika kita sudah selesai melakukan analisis, itu prototype. Bagaimana bisa kita, kenapa, bagaimana bisa kita membuat dari prototype ini menjadi sebuah produk nasional? Sementara kita tahu, tadi sudah disebutkan, Indonesia sangat luas. Sebagai gambaran, ada satu produk yang sudah kita olah, membuat satu, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Wahyu, membuat satu produk dengan luas tiles itu sekitar 6.000 kali 6.000 kilometer. Satu tiles itu saja butuh sekitar 90 GB RAM dan 12 virtual CPU. Itu satu tiles. Indonesia itu sebagai gambaran ada sekitar 3.200 tiles untuk diproses. Sebegitu besar komputasi yang dibutuhkan hanya untuk satu tiles untuk kita proses. Nah, di Google Earth Engine ini pasti ada limitasinya. Pertama itu. Nah, yang kedua, setelah misalnya data ini ada, bagaimana kita bisa sampaikan ke end user, kepada pengguna. Sebagian besar itu sit dan diam di dalam si Google Earth Engine-nya ini. Tidak bisa sampai ke end user. Langkahnya sangat rumit. Nah, kita juga dengan Pixel ini, kita akan membuat proses itu streamline. Pertama, kita proses, buat banget prototype. Dari prototype bagaimana kita buat jadi produk nasional, kita processing satu Indonesia. Kemarin dengan memproses 3.000 tiles, kita gunakan sekitar 500 terabyte RAM dan 300 CPU secara bersamaan. Dan butuh waktu 2 hari untuk menyelesaikan itu saja. Itu 1 tahun. Dan kita sudah selesai dari 2017 membuat produk Geomat sampai di 2025 kemarin. Itu memakan waktu 1 bulan. Yang which is kalau misalnya kita melakukan dengan cara konvensional atau dengan Google Earth Engine, bisa jadi bertahun-tahun untuk sampai selesai. Jadi itu permasalahan utama yang bisa kita selesaikan. Oke, sekarang balik ke tugas saya, menjelaskan tentang open source. Ya. Jadi ini problem ketiga dari Google Earth Engine adalah tidak open source. Nah, open source ini itu konsepnya mungkin beberapa sudah sangat familiar, beberapa juga masih baru. Intinya adalah coding kita itu terbuka untuk publik. Beberapa skeptis dong. Itu security bisa jadi. Justru sebaliknya ini paradoks. Karena dengan kita membuka coding kita, orang bisa lihat apakah ada malware dimasukkan, apakah ada virus, ya terutama untuk yang mengerti program. Dengan membaca skripnya, oh ini bahaya, oh ini tidak bahaya. Justru sebenarnya open source itu bisa jadi alternatif yang lebih secure, terutama untuk kita yang negara gitu ya. Kedua, itu adalah kolaborasi yang bisa dimungkinkan oleh open source. Jadi ada teknologi yang bernama Git atau repository, yang mana siapapun bisa langsung memasukkan codingnya. Jadi untuk orang-orang yang paham bagaimana cara menganalisis sebuah Earth Observation product, itu dia bisa langsung, oh saya sudah pakai Pixel, ini coding saya, masukkan ke GitHub, yang lain bisa langsung mengkonsumsi. Jadi misalnya ada yang sudah menyelesaikan satu permasalahan di daerahnya, misalnya di Sulawesi Utara, gitu. Teman-teman yang di Lampung bisa langsung melihat, oh di Sulawesi Utara sudah menyelesaikan itu, skripnya ini saya langsung pakai, terapkan. Nah, jadi itu keunggulan dari teknologi open source. Ini sangat teknis dan waktu saya terbatas, saya nggak akan menjelaskan semuanya. Jadi kita semua coding yang kita deploy dalam teknologi Pixel ini semuanya bisa teman-teman akses di github.com/pixel-ina.
Kemudian ini ada alur pengembangan cukup kompleks. Jadi developer walaupun kompleks tapi sejauh ini adalah workflow utama yang digunakan oleh developer pada umumnya. Jadi kita membuat codingnya, kemudian masukkan ke repository seperti tadi yang saya katakan. Nah, kemudian ada CI/CD pipeline. CI/CD pipeline ini yang membuat pemeriksaan terhadap coding kita itu otomatis. Apakah misalnya coding ini memasukkan password contohnya ya. Jangan sampai gitu kita membuka password yang kita gunakan. Nah, itu kita masukkan tesnya. Atau misalnya data. Apakah data ini valid atau tidak secara metadata, secara struktur data. Ini kan salah satu problem kita di geospasial kan, menstandarkan. Nah, kalau kita standarkan secara manual atau pakai human testing atau cek satu persatu, pasti akan ada errornya, akan ada permasalahan yang slip. Nah, sementara kalau misalnya kita bisa otomatisasi dengan coding, nah itu bisa langsung ketangkap, oh metadata tidak valid, oh data struktur tidak valid, tidak bisa masuk. Jadi ada yang menggatekeep permasalahan tadi jangan sampai masuk ke platform kita. Kemudian sebagian besar ini platformnya kita deploy di cloud. Pertanyaannya apakah bisa kita deploy juga di infrastruktur on-premise atau di lokasi gitu. Karena kan ada beberapa diskusi bagaimana kita membawa ini dari cloud menjadi sesuatu yang bisa di deploy mungkin lebih aman gitu di on-premise. Jawabannya bisa gitu. Cuma tadi kita harus siapkan komputasi yang sangat besar untuk ngelakuin ini. Tapi jawabannya bisa. Kemudian ini alur pengembangan. Kemudian ini interoperabilitas, mohon maaf ini harusnya aksesibilitas ya. Karena kalau kita ngomong interoperabilitas itu kita ngomong standar, kita ngomongin tentang bagaimana satu data bisa digunakan di tempat lain. Nah ini lebih ke web service-nya sehingga bagaimana data itu gampang untuk diakses. Jadi data-data Pixel ini bisa tanpa harus di-download, masukkan URL-nya, masukkan ke aplikasi ArcGIS atau QGIS atau platform apapun yang teman-teman gunakan yang mensupport WMS, WMTS, dan WCS dan langsung bisa digunakan gitu. Jadi ini yang men-streamline-kan antara produk yang sudah kita hasilkan ke end user. Masukkan URL, dapatkan datanya. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Atika untuk menjelaskan terkait perubahan garis pantai salah satu produk yang kita produksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Taufik. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai Ya Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai terpanjang, di mana berdasarkan perhitungan kami, garis pantai yang kami miliki yaitu lebih dari 108.000 kilometer yang terbentang dari Sabang hingga Merauke di 17.380 pulau. Kami menyadari bahwa di setiap jengkal garis pantai yang ada di Indonesia tentunya memiliki karakteristik dan tantangannya sendiri. Sehingga di sini pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita melakukan monitoring garis pantai. Ya, BIG dalam hal ini melalui DPRWLP melakukan pemetaan garis pantai, di mana metode yang digunakan yaitu diantaranya dari berbagai survei dan salah satunya adalah metode survei SDB, kemudian survei foto udara dan juga survei terestris. Dari ketiga metode ini diperoleh data garis pantai yang akurat di satu waktu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya kita mendapatkan data garis pantai dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu di semua area di Indonesia? Jawabannya melalui INA-Coastline. Jadi INA-Coastline merupakan salah satu produk unggulan dari Pixel, di mana di sini kita bisa melihat lebih dekat garis pantai. Pola perubahannya selama 40 tahun. Jadi di sini Bapak Ibu di layar bisa terlihat bahwa ada beberapa
warna. Jadi ketika warnanya adalah putih, di situ diindikasikan laju perubahannya cenderung stabil. Kemudian bagaimana untuk area yang dia mengalami masif perubahannya? Ya, yang berwarna merah itu adalah tanda bahwa di posisi tersebut garis pantainya mengalami dinamika, baik dinamika akresi ataupun dinamika abrasi. Selanjutnya terkait proses datanya, kami mengumpulkan data arsip Lancet selama 40 tahun dari tahun 1985 hingga 2025. Dari sini, di semua data kami melakukan pre-processing, kemudian ada proses image composing di sana, dan juga proses lainnya seperti proses ekstraksi garis pantai, dan kemudian akhirnya diperoleh analisis laju perubahannya. Terkait INA coastline, tentunya tidak hanya bisa melihat adanya perubahan atau dinamika garis pantai, tetapi di sini Bapak Ibu bisa melihat lebih jauh akan manfaat dari produk INA coastline. Jadi salah satunya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui di mana atau bagaimana pergeseran muara sungai, kemudian fluktuasi kawasan di pasut atau intertidal zone, atau bahkan Bapak Ibu bisa melihat kondisi ekosistem mangrove. Ya, ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu mengakses maps.pixel.big.id. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan data INA coastline, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di Coastal Product, kemudian ini adalah tampilannya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa warna merah diindikasikan bahwa di sana terdapat abrasi yang cukup tinggi. Dan sebagai pilot project kami untuk INA coastline, kami menentukan di Pulau Jawa, dan di sini kami melakukan exercise di Situbondo. Kita bisa lihat dengan cara zoom in data garis pantainya selama 40 tahun. Di sini akan terlihat bagaimana hasil delineasinya. Nah, sebagai catatan bahwa hasil delineasi dari INA coastline adalah murni dari hasil ekstraksi. Tidak ada sentuhan sama sekali dari kita sebagai operator. Ya, ini adalah tampilan hasil ekstraksi garis pantai di wilayah yang berpasir, sehingga datanya cukup robust. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat lebih jauh, di contoh lebih nyata. Ini adalah di Cilacap, di mana di sini kita melihat ada proses sedimentasi yang cukup masif. Dan terlihat juga bahwa dari tahun ke tahun, dari 1989 hingga 2023, terlihat bahwa ada penambahan garis pantai di sana. Penambahan luasan terjadi dan bisa dilihat secara seksama di dalam kotak berwarna pink. Selanjutnya bagaimana untuk lokasi lainnya? Jadi menarik, ini adalah di Pulau Karimun Jawa, di mana di sini dengan kondisi ekosistem mangrove yang rapat, dari tahun ke tahun data garis pantai yang diekstraksinya pun menunjukkan bahwa ada penambahan luasan untuk mangrove. Ya, untuk wilayah lainnya bagaimana? Dengan karakteristik topografi di sekitar pesisir, ini adalah tampilan di Pulau Kelapa, di mana di sini dengan masifnya pertumbuhan penduduk, seolah-olah memang garis pantainya bertambah. Tapi di sisi lain, proses antropogenik di sini sangat tinggi, sehingga mungkin saja masyarakat melakukan penambahan luasan sehingga garis pantainya bertambah. Ya, terakhir Bapak Ibu,
InAquasLine bukan untuk menggantikan data garis pantai yang sudah ada, tetapi InAquasLine digunakan untuk melengkapi data yang sudah ada. Dan diharapkan dengan InAquasLine kita bisa melihat semua laju perubahan garis pantai di Indonesia dengan terstruktur dan demi masa depan pesisir yang berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Atika. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Yang tadi ada produk Coastline, kali ini saya berkesempatan untuk memperkenalkan salah satu produk lain yang tersedia di dalam Pixel, yaitu Geomat. Sebenarnya Geomat ini adalah singkatan dari Geometric Median Absolute Deviation. Dan ini adalah salah satu contoh produk yang tim kami sudah coba produksi, yang merepresentasikan wilayah Delta Mahakam dari tahun 2018 hingga 2025. Apa sih Geomat itu? Sebenarnya secara sederhana, Geomat ini adalah produk citra satelit yang sudah bebas awan, yang merupakan gabungan dari dataset citra pada suatu periode waktu tertentu. Secara sederhana, terkait dengan tahapan pemrosesannya, jadi dari suatu dataset yang sudah kita buat dalam suatu periode waktu tertentu, yang nantinya akan diolah, yang kemudian dihitung nilai medianya secara geometrik dengan memperhatikan nilai-nilai di sekitarnya, sehingga nanti akan dihasilkan nilai yang paling representatif untuk mewakili suatu nilai dalam memproduksi sebuah geomet itu sendiri. Kemudian terkait dengan lineage dan pemrosesan data, di sini karena kami menggunakan dataset yang sangat besar, di sini kami memanfaatkan cloud computing dan juga parallel processing. Cloud computing sendiri di sini sangat berperan dalam melakukan riset, eksperimen untuk mendapatkan konfigurasi yang paling optimal. Yang nantinya konfigurasi ini akan diterapkan kepada seluruh dataset citra yang akan dijalankan secara paralel menggunakan sistem parallel processing. Dan sistem parallel processing ini sendiri kami gunakan sebenarnya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu dalam memproduksi sebuah citra geomedian. Dan berikut Bapak Ibu, ini adalah salah satu proses paralel yang sudah kami lakukan untuk memproduksi Geomat. Di sini kami menggunakan platform yang bernama Argo Workflow. Di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan platform ini untuk pemrosesan secara paralel dan juga bisa melakukan monitor dari proses yang Bapak Ibu lakukan, baik dari proses yang sudah selesai ditandai dengan centang hijau, warna biru yang sedang proses, dan juga yang warna kuning yang masih pending atau menunggu untuk segera diproses. Kurang lebih seperti itu terkait parallel processing. Kemudian terkait dengan resource, untuk memproduksi sebuah produk Geomat dengan periode 1 tahun, kami membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3,5 hari dan juga resource sebesar 250 CPU dan juga 2,5 terabyte memori. Dan di sini meskipun kami menggunakan resource yang cukup besar, bisa dibilang cukup besar ya, karena CPU dan memorinya cukup besar sekali, pemanfaatan resource ini sendiri bisa dinilai cukup efektif karena resource ini sendiri hanya akan dibayarkan ketika ada proses yang berjalan. Dan sebaliknya, jika nantinya Bapak Ibu sudah tidak ada proses yang akan berjalan, resource ini akan dimatikan dan tidak ada cost yang perlu dibayarkan sama sekali. Jadi ini bisa sangat disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya, terkait dengan resource. Dan berikut Bapak Ibu, ini adalah produk Geomat yang sudah coba tim kami buat dan tersedia di dalam Pixel. Di sini kami sudah menyediakan seluruh cakupan Indonesia mulai dari tahun 2017 hingga 2025 yang terdiri dari 13 saluran citra, di mana 10 saluran merupakan saluran multispektral yang bisa digunakan untuk analisis ready data, dan 3 saluran lainnya adalah saluran yang merepresentasikan nilai varians atau deviasi dari perubahan nilai piksel yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Selain produk
untuk analisis ready data, kami juga memiliki produk dalam bentuk servis, bisa WMS, bisa WMTS, dan juga bisa WCS yang seperti Mas Taufik sampaikan sebelumnya. Di sini Bapak Ibu bisa manfaatkan sebagai base map untuk menganalisa sebuah fenomena spasial, dan ini adalah salah satu bentuk pemanfaatan servis itu sendiri dengan menggunakan aplikasi Quantum GIS. Dan di sini tersedia berbagai macam produk ya Bapak Ibu dari setiap servis yang diinput. Nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu inputan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, apakah itu geomedian, dalam bentuk RGB, atau indeks spektral, dan sebagainya. Nah ini sebenarnya bisa cukup membantu ya Bapak Ibu, terutama yang memiliki kebutuhan untuk analisis multitemporal, yang bisa Bapak Ibu sesuaikan kembali berdasarkan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, gambar yang ada di layar ini sendiri ada salah satu contoh juga terkait dengan visualisasi produk geomet yang sudah dibentuk ke dalam indeks di wilayah Sulawesi, Bapak Ibu. Oke, baik. Di balik ada produk, pastinya juga ada pemanfaatan. Produk geomet ini sendiri juga bisa dimanfaatkan lebih lanjut oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, terutama yang berkaitan erat dengan analisa multitemporal, baik itu penutup lahan, change detection, variance, pemantauan lingkungan, dan juga bentuk pemanfaatan lainnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Dan kebutuhan pemanfaatan lebih detail nantinya akan dijelaskan kembali oleh Pak Gatot. Mungkin untuk produk geomet sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Gatot Haryo Pramono. Terima kasih. Jadi satu lagi Bapak Ibu sekalian, di dalam Pixel itu ada satu sistem di mana kita bisa masuk ke dalam, kayak kita itu dialokasikan server ya, komputer, RAM-nya berapa dan sebagainya. Karena ini sangat krusial, jadi jangan sampai orang menggunakan yang macam-macam, maka kita menggunakan security MFA. Jadi pengguna harus mempunyai HP yang dimana HP itu akan memberikan kode. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, itu di situ bahwa ada beberapa pilihan server yang bisa digunakan, tergantung dengan proses besarnya seperti apa yang bisa dilakukan. Ini kurang lebih persiapannya, tapi tentu saja ini kami potong, soalnya sekitar semenit prosesnya. Jadi di dalam situ itu seperti kita memiliki script yang base-nya adalah Python, mungkin Bapak Ibu yang tahu, seperti itu, dan kita bisa run, dan biasanya kita kombinasikan dengan keterangan-keterangan. Jadi pengguna bisa mengetahui, oh ini apa, dan sebagainya, seperti itu. Satu hal yang bisa kita gunakan di sini ada juga machine learning. Jadi bagaimana machine learning digunakan untuk melakukan klasifikasi ya. Jadi penentuan titik sampel dan sebagainya itu berdasarkan rona dari citra yang ada seperti itu. Ini salah satunya yaitu klasifikasi wilayah mangrove di Denpasar seperti itu. Kembali ke cerita yang awal tadi terkait dengan banjir. Jadi kalau ini adalah citra radar yang sebelah kiri, sebelah kanan itu adalah sebelum, dan yang sebelah kiri saya itu adalah saat banjir. Jadi kalau kita lihat ini ada di tanggal 27 November ya, kurang lebih 1 hari setelah kejadian banjir di Sumatera. Jadi ini kami penting kita bisa dapat data ini karena memang ini sehari setelah kejadian banjir itu kita bisa langsung petakan. Dari kedua citra tadi kemudian kita lakukan checking perubahan backscatter dari citra Sentinel-1 yang ada, kemudian kita bisa delineasi seperti itu. Ini kalau biasa seperti untuk mengetahui alih fungsi lahan sawah apabila ada perubahan lahan sawah yang ada, dan kemudian ini thermal band. Jadi ini kami gunakan di wilayah Kamojang untuk mengetahui kondisi panas dari wilayah situ karena sangat potensi ya di situ ketika kita mau ingin melakukan pembukaan wilayah untuk PLTG seperti itu. Ini untuk kondisi danau juga, jadi perubahan danau yang ada di Nusa Tenggara Barat ya kalau nggak salah ya, 3 danau seperti itu. Ini terkait dengan pertanian, Pak Lutful, seperti itu. Jadi dari citra yang ada itu kita bisa lakukan estimasi kurang lebih kira-kira panen padi itu seperti apa gitu. Tapi harus kita cek lagi Pak Lutful ya seperti itu, karena ini kan masih berdasarkan citra seperti itu. Dan kita bisa melihat grafik kira-kira masa tanam padi itu seperti apa
dari waktu ketika seseorang petani itu menanam sampai kemudian dia akan mengharvest dari padi tersebut. Dan yang terakhir terkait dengan aktivitas pelabuhan, jadi ini menggunakan radar juga untuk mengetahui aktivitas pelabuhan di Makassar, pelabuhan Makassar seperti itu. Ibu Bapak sekalian, jadi integrasi layanan Pixel ini bukan suatu layanan yang baru, tapi ini adalah kita harap sebagai gabungan ya, dari sistem yang ada, apakah itu portal SDI, Inageo Portal, Portal Satu Peta, dan jaringan JIGN seperti itu, supaya kita bisa saling melengkapi yang ada. Ini kelengkapan dari ekosistem kami, semoga apa yang kita persembahkan bisa untuk bermanfaat bagi kita semua, dan part-part bagian ini adalah menjadi satu ekosistem yang bisa kita harapkan untuk berkembang, dan kementerian lembaga dan juga perguruan tinggi yang hadir di sini untuk bisa juga berkolaborasi. Terima kasih banyak atas waktunya. Aku kembalikan kepada MC. MC. Baik, tadi sudah ada penjelasan mengenai platform Pixel. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami akan mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk menanyakan lebih lanjut, ya. Mungkin masih ada yang bingung dengan aplikasi ini. Kami persilahkan untuk sesi pertama untuk 2 orang penanya. Ada door prize, Mbak? Ada hadiahnya untuk para penanya. Oh, ada. Biasanya memang harus ada yang mancing mania ya. Jadi ini hadiah yang akan Bapak Ibu terima ketika isinya apa nggak tahu. Langsung ditanya. Silakan. Kalah nanti saya kalau berdua teman-teman nih. Soalnya udah kelihatan barangnya. Iya, terima kasih Bapak. Ini langsung. Silahkan. Oh langsung, ya terima kasih. Yang terhormat Bapak PLT Kepala BG, Pak Arief, Bu Sesma, Bu Belinda, Pak Deputi, Pak Anton, Ryan from Australian Embassy, Bapak Ibu sekalian di sini, Bapak Pipit dari Bariskrim ya. Jadi sebelum saya nanya, saya kasih aplaus dulu. Sekali lagi aplaus buat teman-teman kita. Jadi yang begini-begini memang harus kita dukung Bapak Ibu sekalian ya. Harus kita dukung karena hal seperti ini sangat penting buat kita sebagai salah satu sources ya untuk pembangunan atau pengelolaan negara kita. Jadi kalau terkait dengan data ini, yang pertama yang saya tanyakan ini, kalau soal teknis saya akan diskusi langsung dengan Mas Gatot. Bisa kapan aja ketemu. Tapi yang karena ini tujuannya buat dapetin apa tadi door prize ya. Pertama, ini sistemnya ini bisa diintegrasikan dengan sistem lain atau tidak? Karena kan kalau tadi kalau pemanfaatan ya ini kan basisnya services, jadi kita diambil servisnya kita masukkan ke dalam sebuah sistem lain ya, kita pakai, kita QGIS atau lain. Nah kalau kita misalnya mau ambil tarik misalnya data repositorinya termasuk dengan metode katalognya gitu ya, ini apakah bisa? Karena kalau berdiri sendiri begini nanti repot lagi. BPN punya bumi dengan sistem data masing-masing tentang hak alasnya, SIGI dengan data PU-nya. Nah kalau ini juga dengan data-data spasial citra satelitnya, nanti kalau tidak terintegrasi nanti kan repot. Nah artinya kalau misalnya saya mau pakai di luar, saya nggak bawa apa-apa kan saya butuh internet. Nah di internet itu kan perlu. Nah kita lagi kembangin juga nanti BIG, ini kan yang OMP ke depan, One Map Policy ini kan ada satu platform juga yang nanti mungkin bisa akan diintegrasikan ke situ untuk bisa dipakai. Itu pertanyaan pertama, bisa nggak diambil ke sana. Terus yang kedua, ini terkait maintenance-nya, biasanya kan di kita itu jago banget kalau ngebangun ya. Kalau udah gini setahun toto hilang nih, tahun depan kira-kira udah nggak ada lagi, saya nggak bisa pakai lagi tahu ke lapangan gitu ya. Tahun pertama biasanya bagus. Nah ini ke depannya rencana maintenance-nya, updating-nya termasuk nanti downtime dan lain-lainnya itu kira-kira seperti apa?
Jadi biar nanti kalau saya promosikan ini ke pusat, jangan nanti ke depannya baru 2 tahun atau 1 tahun. Sekarang nih sedang terjadi kan penanganan bencana di NTT ya. Nah ini juga kita berharap ini juga bisa membantu untuk pengelolaan atau penanganan bencana di NTT sekarang selain rehab rekor yang sekarang sedang berjalan di Sumatera. Jadi nanti ke depannya mekanisme maintenance-nya dan lain-lain seperti apa Pak Gatot ya. Jadi buat menjamin bahwa ini terus bisa dipakai. Dan yang ketiga biar dapat pertanyaan 3 ya, biar nanti banyak juga ininya door prize-nya. Yang terakhir itu terkait dengan data tadi dari pantai dan lain-lain, apakah itu tergabung dalam ini memang di pixel ini atau itu ambil dari sistem lain yang ada di BIG? Kan tadi ada yang garis pantai ya. Apakah ini memang ini hasil analisis dari sistem pixel ini atau itu integrasi dari data yang sudah ada di BIG? Karena jangan sampai ada dualisme atau tripelisme ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang ketiga ya. Kamu yang ketiga nanti ingat ya. Pertanyaan ketiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi dari BRIN ya. Yang ingin saya tanyakan tadi yang dimasukkan data-data citra yang notabene citra asing semua itu ya, Sentinel, Landsat begitu ya. Kalau yang datanya BIG sendiri nggak masuk ya, peta RBI atau Demnas begitu ya. Saya malah berharap itu ya, karena selama ini masuk lewat itu geoportal ya, Tanah Air ID itu kalau masuk terus tahun nggak pakai, tahun depan sudah nggak bisa masuk lagi ya. Tapi pakai daftar lagi, kalau emailnya pernah dipakai nggak bisa juga ya, masuk lagi harus pakai email baru lagi. Jadi saya bilang bingung juga ini gimana ini masuk lagi. Jadi apa ada rencana yang Demnas atau peta RBI akan dimasukkan juga? Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Fahmi juga teman saya Mas Eeng. Jadi Mas Eeng tadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan data tersebut apakah bisa digunakan oleh pihak lain. Jadi memang karena ini base-nya open source Pak Eng ya. Jadi mulai dari sistemnya sampai kemudian juga protokol untuk interoperability itu pakai open source juga. Ini juga seperti itu. Bisa digunakan dan orang bisa melakukan akses dengan protokol yang sudah kami siapkan. Dan masalah budgeting, I would like to say in English because there is a guy in here who is responsible actually. We are blessed that, thank you very much for the Australian government to give the sponsors for us for 3 years. For 3 years. So in that case, after 3 years, we supposed to have the system that we can manage by ourselves using APBN, using national capacity. But of course, it's not only the money, Pak, but also we need to improve the structures to be able to work with the cloud systems. So and I've talked with Pak Ibnu, the deputy, that in next we will try to make some movement from the AWS to our systems to make, if it is possible, that the stock prints by us in here. But at more than 2 years more for us to work with the AWS, and then by the time that, we can work together of that. And for the third questions, I think Mas Taufik, please answer first. Tes, ya. Tadi menjawab pertanyaan. Yang pertama, apakah ini bisa diintegrasikan dengan sistem lain? Jawabannya iya bisa. Karena kalau kita berbicara terkait integrasi sistem itu utamanya API atau Application Programmatic Interface. Nah, jadi di Pixel sendiri itu kita sudah menggunakan standar internasional untuk API-nya. Jadi sehingga apabila ada sistem-sistem lain, ya, selama dia menggunakan standar tersebut, kita bisa integrasikan. Gitu. Jadi misalnya ada suatu website yang pengen menggunakan data kita dengan menggunakan standar yang sama, nah, harusnya sudah bisa langsung terintegrasikan seperti itu. Nah, nama API-nya itu ada standarnya, namanya itu Stack, Spatial Temporal Asset Catalog.
Nah, jadi STAC, nah itu API, standar API yang kita gunakan. Itu standar API yang saat ini difokuskan untuk data geospasial. Kemudian, datanya disimpan di Indonesia. Oh ya. Kemudian untuk kelanjutan sistem, tadi ada pertanyaan terkait sudah sempat dijawab sama Pak Gatot juga. Saat ini memang kita sudah didanai ya paling tidak sampai 2 tahun ke depan. Nah, yang akan menentukan ini sekiranya kira-kira bisa lanjut terus apa tidak ya tentu saja outcome dari sistem ini sendiri dan seberapa masif pemanfaatannya gitu. Karena apabila kita bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dari sistem ini, itu akan sayang sekali bagi negara untuk tidak melanjutkan pembiayaannya. Kemudian paling tidak sudah aman 2 tahun, Pak. Nah, kemudian untuk yang data dari luar negeri tadi loh pertanyaan. Data dari luar negeri, betul untuk data saat ini sebagian besar kita Sentinel dan Landsat itu datangnya dari USA posisi datanya. Ada 2 opsi memang, bisa kita simpan di Indonesia atau bisa kita tarik dari terus-terusan dari US seperti itu. Saat ini posisinya kita memang terus-terusan menarik dari US, pertimbangannya lebih ke teknis dan pembiayaan. Karena jumlah data yang ada untuk Sentinel dan NASA sendiri itu sekitar 1 petabyte, peta ya bukan tera. Ketika kita misalnya akan pindahkan ke Indonesia, ongkosnya tentu saja sangat besar. Jadi bisa dilakukan, tapi kita harus lihat dulu nanti pemanfaatannya seperti apa. Apabila ternyata nanti jumlah atau biaya untuk mentransfer data dari luar masuk ke Indonesia itu sudah mendekati biaya untuk menyimpannya sendiri, ya otomatis pasti akan kita tarik untuk simpan di Indonesia datanya. Kemudian untuk RBI, tentu saja RBI bisa diintegrasikan juga ke sistem ini karena ada juga standar untuk data vektor. Saat ini kita masih fokus ke data raster. Nah, data kayak Demnas bisa aja, nggak mungkin ya sekitar seminggu atau 2 minggu pekerjaan bisa langsung masuk ke sistemnya juga bisa. Paling nanti kita akan transformasi data untuk biar dia bisa sesuai dengan standar tadi, standar penyimpanan data, ada namanya Cloud Optimized Geotiff. Nah, kita akan harus konversi data ke sana dulu. Kemudian untuk data raster, data vektor kita juga harus transformasi dulu datanya. Jadi apalagi untuk RBI yang mana kita tahu attributingnya cukup kompleks, itu akan butuh waktu ya untuk penyederhanaan dulu sehingga bisa sesuai dengan format Cloud Optimized. Format Cloud Optimized itu apa sih sebenarnya? Problemnya sama data vektor. Ketika kita load data vektor itu bahkan satu area atau satu poligon itu bisa ratusan mega kalau yang biasa ini. Nah, kenapa bisa padahal misalnya kita cuma butuh daerah yang sangat kecil lokusnya, tapi kita harus meload sebesar itu. Dengan kita transformasi data itu jadi standar Cloud Optimized, misalnya di sini Geopark kalau ada yang pernah dengar, itu hanya yang di load itu hanya sesuai AOI kita, jadi tidak perlu lagi di load semuanya. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Jadi jawabannya bisa, tapi ada langkah-langkah yang harus diambil seperti itu. Baik, untuk sesi pertama kita tadi sudah menjawab 2. Nah, tapi ada disclaimer karena waktunya sudah terbatas, masing-masing 1 pertanyaan. Oke, boleh dibantu Mas? Bapak yang di depan terlebih dahulu. Baik. Silahkan Bapak. Oh, udah aman. Iya. Oke, Perkenalkan dari Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Jadi pertanyaannya dari Pixel, platform Pixel itu ada 6 terkait dengan katalog, kemudian ada analisis citra, kemudian ada sandbox-nya ya, ada Argo ya. Nah terkait dengan ketahanan pangan
sampai seberapa jauh terkait dengan yang pertama katalog data ini bisa memenuhi data citranya, apakah terupdate. Kemudian yang kedua, dengan update peta itu seberapa besar cloud yang dimiliki atau dari pixel.big.go.id ini untuk melakukan monitoring, baik itu alih fungsi, lahan sawah maupun monitoring untuk komoditas pertanian. Dan yang ketiga, seberapa terkait dengan GitHub itu bagaimana di interoperabilitasnya dengan data-data yang ada di Kementerian Pertanian menggunakan API. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya, oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Bapak Ibu, Pak Ses, mohon izin Pak Kepala, mohon izin. Perkenalkan, saya Adit dari tim data Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Pak. Yang ingin saya sampaikan sekilas, Pak, kami sebagai Satgas untuk bencana di Sumatera, Pak, Ditjen Oda khususnya mendapatkan tugas untuk memvisualisasikan di tahapan rehab rekon saat ini. Pertanyaannya satu, Pak, izin. Apakah pixel ini bisa mengcapture perubahan yang dilakukan oleh KL di tahap rehab rekon di Sumatera ini dalam skala street view? Kalau misalnya kita pakai Google Map kan ada street view. Nah, pertanyaan itu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Langsung saja Pak. Oke. Makasih untuk pertanyaan dari Pak Lutful tadi. Jadi memang Pak, secara umum kami BIG bisa membantu untuk menyediakan sistem, menyediakan data seperti itu. Dan saya ingin kerjasama yang lebih erat lagi dengan Kementan, Pak, seperti itu. Kebutuhannya seperti apa sih, seperti itu. Saya rasa di Kementan juga ada sistem monitoring seperti itu, pertanian. Kita bisa diskusikan yang kurang seperti apa, nanti kita bisa improve seperti itu. Dan terus terang ini tidak ada pembiayaan karena antar sama kementerian lembaga seperti itu, nanti akan kami support. Memang untuk tahap ini kami sudah pernah diskusi ya Fik ya, terkait dengan storage dan penyimpanan. Jadi kami belum sampai menyimpan data tahun 1996 sampai sekarang enggak gitu. Soalnya data itu kan enggak semuanya bersih ya, ada awan dan sebagainya, dan kita rugi kalau kita nyimpan data terus kemudian kita enggak proses semua seperti itu. Jadi yang kita lakukan tiap hari itu hanya menyimpan metadata Pak, seperti itu. Jadi informasi datanya posisinya di mana, cloud covernya berapa, thumbnailnya mana, kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi kemudian ketika Mas Wahyu mau memproses, data itu baru ditarik, seperti itu. Ditarik, terus kita proses, jadi data, jadi informasi baru, seperti itu. Jadi mungkin kolaborasinya yang bisa kita lakukan seperti itu, tapi kita perlu diskusi lebih lanjut lah seperti itu, supaya enak kira-kira seperti apa. Terus dari Kemendagri, terkait itu Pak, kami juga kan anggota tim itu Kak, tiap Rabu kami datang ke sana seperti itu. Kami dalam satu tim dengan BPS terkait dengan data dan display seperti itu. Pernah sih Pak Dirjen, Pak CK ya, pernah nelpon saya gitu seperti itu. Beliau nanya, Pak Karot ini gimana, Pak Menteri pengen bisa tampil seperti itu. Ya kami mohon maaf kalau memang pengen tahu perubahan rehab rekon yang lebih detail ya harus pakai drone misalnya. Tapi pakai drone kan biayanya juga mahal kayak gitu. Pakai citra satelit kalau yang ini nggak bisa. Ini kami memang citra satelit skala menengah gitu, bukan yang skala besar seperti itu. Jadi untuk yang lebih itu mungkin perlu biaya lah gitu. Jadi kita nggak bisa dengan gratis, kita dapat yang lebih nggak bisa lah gitu. Mungkin itu ya keterbatasan yang kami miliki. Mungkin itu Mbak. Baik. Yang lain ada yang mau menambahkan? Sudah cukup. Cukup. Untuk yang pertanyaan kedua juga sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk lebih lanjut, mungkin Bapak masih ada yang bertanya, Bapak Ibu, ada yang masih penasaran mengenai aplikasi ini. Setelah penutupan MC nanti akan ada sharing session ya Bapak Ibu sekalian di sebelah kanan dan kiri. Jadi Bapak bisa langsung merasakan experience dari penggunaan aplikasi Pixel, sekaligus bisa menanyakan lebih lanjut mungkin ya apa yang masih penasaran dengan aplikasi ini.
Baik. Baik, para narasumber, presenter, terima kasih dan sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Gatot Haryo Pramono serta tim ada Muhammad Taufik, Atika Kumaladewi dan Wahyu Lazuardi. Terima kasih banyak. Nah, sepertinya kita sudah mendapatkan banyak informasi hari ini, tapi saya ingin selanjutnya Bapak Ibu, kita akan peregangan sedikit karena dari pagi sepertinya sudah berat ya bahasannya. Kita akan masuk ke sesi games Kahoot. Jadi saya mohon Bapak Ibu untuk mempersiapkan handphonenya karena nanti akan kita scan. Kalau bisa di scan langsung di scan, tapi ini pin ya. Ada 4 hadiah menarik seperti penanya tadi, 3 hadiah yang sudah disiapkan yang telah disponsori oleh AWS. Nah, dan untuk sesi ini akan dipandu oleh rekan kami Bapak Randi Atiki. Bapak atau AA? Ya, terima kasih Mbak Farah, MC. Assalamualaikum, selamat siang semuanya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Sebelum acara berakhir, izinkan saya membawakan sebuah kuis terkait pengenalan Pixel. Kuisnya sederhana sekali, hanya terdiri dari sekitar 7 pertanyaan yang cukup ringan. Tetapi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjawab paling banyak dan paling benar, yang paling banyak benarnya dan paling cepat, maka berhak mendapatkan door prize yang disediakan oleh Amazon Web Service. Oke, silakan daftar, saya kasih waktu 1 menit untuk masuk ke kuis Kahoot kita. Ya, baik. Setengah menit lagi ya. Ayo segera, yang belum silakan masuk. Wah, ada namanya, ada MBG segala ya. Oke. Baik, sepertinya sudah semua ya. Ada lagi yang belum? Kalau begitu, kuisnya kita mulai. Oke, pertanyaan pertama. Papan Pixel merupakan inisiatif kolaborasi antara Badan Informasi Geospasial dengan lembaga apa? Silakan dijawab, waktunya kurang dari 10 detik. Oke, next. Nah, ya. Soal berikutnya, citra satelit mana yang tidak digunakan oleh Pixel? Jawabannya adalah Sentinel-3. Kita lihat, kita lanjutkan. Nah, yang memimpin masih Intan dan disusul oleh Hanif. Oke, kita lanjutkan ke soal ketiga. Gambar manakah yang merupakan logo Pixel? Ini tadi di awal sudah dijelaskan oleh Pak Direktur. Silakan. Jangan sampai salah loh ya. Ada yang jawab salah? Oh, tidak ada. Bagus. Kita lihat skornya. Masih dipimpin oleh Intan dan disusul oleh Hanif. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal nomor 4, layanan apa yang disediakan oleh Pixel? Domain name generator, analisis geospasial, layanan ojek online atau delivery service. Oke. Wah, ternyata Intan masih tidak tersusul ya. Oke, next. Soal nomor 5. Layanan untuk menjelajahi dan mengakses data geospasial yang tersedia di Pixel adalah. Nah, ini agak serius ini. Mungkin banyak yang salah ya, tapi tidak mungkin soalnya kita buat mudah semua, Bapak Ibu. Wow, ternyata lumayan. Yang jawabannya Data Explorer. Kita lihat. Wah, luar biasa.
peserta Aziz Asidiki menyusul. Wah, dia langsung berubah ya. Next. Soal nomor 6. Gambar ini menunjukkan pemanfaatan pixel untuk apa? Oke. Monitor suhu permukaan, pemantauan pembunuhan gizi masyarakat, monitor pencemaran laut, dan pemantauan kemacetan lalu lintas. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Ya, pokoknya ada menyusul Aziz Asidiki. Next. Ini pertanyaan terakhir. Apa nama lain dari ilmu penginderaan jauh? Remote AC, remote area, remote TV, remote sensing. Ini pasti tahu, tapi yang paling cepat siapa nih kira-kira nih? Oke. Ya, jawabannya adalah remote sensing. Mari kita lihat siapa yang memenangkan kuis Kahoot kita pada hari ini. Juara ketiga, jatuh kepada Satrio Jati. Juara kedua, Aziz Asidiki. Dan pemenangnya juara satu adalah, kita lihat, pokoknya ada. Oke, ketiga pemenang saya undang ke atas podium untuk menerima door prize menarik dari Amazon Web Service. Silakan, pokoknya ada, Aziz Asidiki dan Satrio. Ayo, silakan. Para pemenang. Lebih penasaran sih, pokoknya ada ini siapa ya? Oh iya, baik. Mana orangnya? Ini silahkan. Pasti Satrio ini. Silahkan. Boleh ke depan, Mas. Pokoknya ada mana? Pokoknya ada. Ini Aziz Asidiki pokoknya. Ayo foto dulu baris dulu. Pokoknya ada? Pokoknya ada. Itu yang di belakang pokoknya ada mana? Mana nih? Pokoknya ada. Silakan, Mas. Iya. Apa? Oh, ini orangnya nih, pokoknya ada. Oke. Harusnya di Jalan Medan Merdeka Utara nih biasanya sehari-hari pasti. Oke. Pokoknya ada. Saya bagikan hadiahnya ya. Kan pokoknya ada. Juara satu. Iya, foto dulu habis ini. Aziz Asidiki, salaman dulu. Dan yang terakhir, Satrio Jati, Nyantia Widi. Kita berikan aplaus yang meriah untuk pemenang kuis Kahoot hari ini. Silakan, boleh duduk kembali. Ya, silakan kembali. Saya kira demikian acara kuisnya. Terima kasih waktunya, Mbak Farah. Acara saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk para pemenang. Dan 73 peserta, ya memang kompetitif sekali gamesnya, bahkan gamesnya pun diminta untuk berpikir. Baik. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang telah saya sampaikan bahwa kami memberikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk bisa langsung mendapatkan pengalaman mengakses Pixel langsung di meja sharing session setelah penutupan ini. Baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara peluncuran dari aplikasi Pixel. Dan hari ini kita telah melihat bahwanya aplikasi Pixel bukan hanya menghadirkan sebuah platform teknologi, tetapi juga aplikasi yang memberikan potensi pemanfaatannya terbuka bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi hingga masyarakat. Saya Farah Leovita mewakili panitia yang bertugas pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.